Baik, jadi editorial review kita kali ini akan membahas tentang pro kontra Kolegium Kesehatan di bawah Kemenkes. Sorry Cut, Gitu. Ya. Kolegium itu apanya kolagen? Sama-sama kesehatan, tapi kan kita belum tahu ya seperti apa. Kalau Itu agak sama jarang terdengar di telinga gue. iya kolegium bener. Biasanya yang itu pendidikan, kurikulum, Kurikulum. ya kan? Stadium, sepak bola sih. Iya, Beda. sepak bola. Pokoknya gitu lah Cut. Iya, Tapi makanya. untuk lebih tahu lebih jelasnya lagi Cut, kita sudah kedatangan yang lain dan tak bukan. Siapakah dia? Mas Uyung selaku redaktur pelaksana Detikhead. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore. Mas Uyung kan orangnya kalem. Makanya kita kalem dari tadi. Iya, Kita nggak ada benar. bercanda-bercanda Cut, kita serius. Kita serius karena kita kan ngomongin kesehatan manusia. Udah kan mau serius. Nih, kalau kolegium kan aku jarang banget dengar nih Mas. Jadi yang dimaksud kolegium kesehatan itu apaan sih sebenarnya Mas? Kolegium itu apa ya? Jadi kumpulan pakar-pakar di setiap bidang ilmu, disiplin ilmu kesehatan itu kan ada banyak kan ilmu Iya, ilmu penyakit betul. dalam, ilmu Iya. ilmu kesehatan anak, ilmu apalah farmasi, terus keperawatan segala macam. Nah itu masing-masing bidang keilmuan itu kan punya pakar-pakar tuh. Nah kumpulan pakar-pakar yang senior, yang legend-legendnya gitulah gitu tuh mereka punya apa namanya badan yang meregulasi biar kalau dokter gitu ya kualitasnya standar, kalau farmasis gitu kualitasnya standar, yang jagain gitu lah. Nah itu yang masing-masing bidang keilmuan tuh punya namanya kolegium gitu. Oke. Nah dari berbagai kolegium yang ada, berbagai disiplin ilmu kan punya kolegium sendiri-sendiri. Iya. Itu mereka punya kolegium kesehatan Indonesia namanya. Kolegium kesehatan di Indonesia itu di bawahnya Konsil Kesehatan Indonesia. Itu yang mengkoordinir kolegium-kolegium ilmu kesehatan itu. Oke. Itu apa namanya bertanggung jawabnya ke presiden melalui Menteri Kesehatan kayak gitu. Itu berarti Sederhananya secara berarti itu. Berarti bisa dibilang komunitas berarti Mas ya? Enggak juga ya, bukan komunitas ya. Maksudnya kayak perkumpulan berarti kan. Ya lembaga resmi. Oh, itu lembaga resmi. Lembaga resmi. Tapi berarti ini udah lama dong kolegium ini. Udah lama. Udah lama. Nah, sebelum ini di bawah Menkes. Sebelum di bawah Menkes itu ada posisinya ada di bawah apa namanya perhimpunan profesi. Kalau misalnya dokter ya IDI, IDI Ikatan Dokter Indonesia. Iya. Perawat ya PPNI, terus kalau farmasis apa sih IAI, Ikatan Apoteker kayak gitulah. Nah, yang sekarang itu tuh di bawahnya Konsil Kesehatan Indonesia gitu. Okay. Nah, yang mengesahkan Menteri Kesehatan. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang Kesehatan itu seolah-olah ada pengambil alihan dari yang tadinya organisasi profesi yang meregulasi kolegium itu, sekarang seolah-olah ada di bawahnya Kemenkes kayak gitu. Itu yang kemudian jadi kontroversi di kalangan guru besar kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kacamata rakyat biasa, apakah akan ada perubahan, Mas? Sedikit banyak ada. Oh, oke. Apa tuh, Mas? Karena kalau apa namanya, kalau dokter-dokternya, perawat-perawatnya, apa namanya, tenaga kesehatannya semua pada ribet di atas ya, terus ya pelayanannya akan seperti apa? Yang nentuin standar kualitasnya kan mereka. Kalau misalnya mereka berantem melulu ya, terus yang di bawah pelayanannya seperti apa, itu dampaknya sih lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Berarti kita nyari dokternya lagi di atas, lagi ribut-ribut nih. Coy, jangan sampai dong. Ya nyatanya gitu kan. Ya masih nggak disembunyikan kan, mereka aksi terbuka kan, maksudnya bikin mimbar segala macam kayak gitu, ya memang protes. Tapi pengalihan kewenangan ini asal mulanya kenapa sih sebenarnya, Mas? Jadi kan semangatnya menteri yang sekarang ini kan apa namanya, punya semangat untuk mereformasi dunia kesehatan gitu kan. Okay. Yang tadinya kayak gitu jadi seperti sekarang. Apa ya contohnya, organisasi profesi dulu itu pegang kendali penuh terhadap apa namanya perizinan segala macam kayak gitu, sertifikasi segala macam gitu. Sekarang enggak, jadi kayak ibaratnya dilucutin gitulah apa namanya, beberapa kewenangan yang penting kayak gitu tuh diambil alih oleh Kementerian Kesehatan sebagai pemerintah kan, berarti regulator kayak gitu. Nah,
ya perubahannya ada di situ, termasuk yang kolegium itu jadi kayak seolah-olah ada di bawahnya Kementerian Kesehatan, yang mana itu tidak nggak semua orang suka gitu kan jadinya. Oh iya, jadi gitu. potensi konfliknya ada banget ya Mas Walaupun ya. juga ada di sisi lain ada benar juga kalau misalnya dibilang kan klaimnya ketika diambil alih oleh pemerintah gitu kan biar lebih independen dari organisasi profesi, karena selama ini dikontrol oleh organisasi. Tapi dari kacamata organisasi profesi yang nggak independen mau dikontrol pemerintah gitu kan, jadi ibaratnya seperti itu sih. Ya karena kan juga guru besar FKUB juga mengkritik kebijakan pemerintah ini Mas ya, karena yang dibilang melemahkan dunia kedokteran. Melemahkan seperti apa itu Mas berarti? Ya karena kendalinya jadi ada di pemerintah gitu. Berarti dari kacamata yang tidak setuju gitu loh ya, yang keberatan gitu. I see. Nah, kolegium ini berarti di semua negara pun ada dong Mas? Berarti nggak cuma di Indonesia. Nah kalau misalkan dari negara tetangga kita itu kewenangannya ada di mana? Macam-macam. Tapi Menteri Kesehatan yang sekarang ini kan kiblatnya memang luar negeri terus gitu ya maksudnya. Indonesia selama ini kok gini, sementara di negara lain gini ya memang dia kiblatnya di beberapa negara yang maju gitu. Oh, kalau berarti kalau misalkan negara yang maju emang adanya kewenangan ini di Kementerian Kesehatan. Sebenarnya macam-macam, tapi ya menurut dia best practice untuk diterapkan di Indonesia yang itu kayak gitu kan. Jadi I see. Perubahan yang serta-merta itu ya di mana-mana memunculkan gejolak sih, maksudnya ada yang setuju ada yang enggak gitu. Oke. Jadi paling yang jadi permasalahan sih kalau kita melihatnya ya kayak bagaimana dia mengkomunikasikan, maksudnya ya nggak mungkin memang memuaskan semua pihak gitu, tapi gimana supaya yang nggak terima itu juga terakomodir gitu kan, maksudnya dia kebutuhannya gitu mestinya kan dikomunikasikan gitu. Nah yang terjadi sekarang kan seperti yang dituduhkan oleh para guru besar itu yang tidak setuju, ini dari yang mereka omongkan ya, tidak setuju terus dimutasi, dipindah kayak gitu tuh. Jadi kesannya otoriter banget ya gitu. Mas, independensi itu apa sih Mas? Yang di independensi itu dalam kasus ini apa sih Mas? Kan itu isinya kan akademisi ya kolegium itu kan. Jadi harusnya ya mereka kiblatnya ke keilmuan, maksudnya nggak ada kepentingan politis. Kalau di bawah kendali pemerintah kan ya berarti membawa kepentingannya penguasa gitu kan ibaratnya. Kalau di bawahnya organisasi profesi ya kepentingannya organisasi profesi gitu kan. Yang mana organisasi profesi kan selama ini juga dikeluhkan karena tidak mewakili ya tidak memuaskan anggotanya, semua anggotanya juga merasa selama ini juga terlalu pegang kendali kayak gitu. Perizinan jadi susah segala itu kan, kemarin keluarnya kan seperti itu. Orang mau jadi dokter spesialis gitu syaratnya macam-macam, izin segala macam gitu keluhannya. Tapi kalau misalkan menurut Mas Suyung sebagai Detik Health baiknya sebenarnya seperti apa? Kalau Detik Health kan kita dari sudut pandang awam ya, maksudnya sebagai pasien penerima pengguna layanan kesehatan gitu. Apapun yang diberlakukan, mau di bawahnya Kemenkes, mau di bawahnya organisasi profesi, mau di bawahnya apalah kayak gitu. Yang penting ya udah kerja yang bener gitu aja kan. Yang pada akhirnya kan tugasnya jelas kan. Maksudnya dia meregulasi standar pelayanannya seperti apa. Asal terlaksana buat masyarakat itu kok yang penting. Kalau masalah itu di bawahnya siapa sih yang peduli, maksudnya nggak ngerti juga kan kita. Yang penting kita kalau misalnya kenapa-napa ke dokter ada dokternya. Ada dokternya, ada dan kualitasnya terjamin gitu loh. Selama ini kualitas. Dokter ada tapi juga nyatanya kualitasnya juga gapnya. Gitu kan. Pernah sih gue ngerasain kayak gitu. Benar. Ada yang kalau misalkan ke dokter ini bisa 2 minggu sembuhnya, yang ini 3 hari. Betul sih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu, itu dari mana sih Mas standarisasinya? Kok ada yang kayak harusnya kan sama dong satu negara ini semuanya standar kesehatannya ya kan? Ya, dilematis sih sebenarnya. Kalau kita ngejar standarnya benar-benar terjaga gitu, ya pasti kan filteringnya akan sangat ketat. Konsekuensinya jumlahnya pasti sedikit kan, yang lolos kan mesti lebih sedikit kan, yang benar-benar memenuhi standar, top qualified kayak gitu, yang lolos gitu. Akhirnya jumlah dokter spesialisnya kurang kayak gitu misalnya secara proporsi dengan luas Indonesia yang segitu tuh. Tapi di sisi lain kalau dilonggarkan ya itu tadi, antara kampus yang ini sama ini akan semakin susah lagi ngontrolnya kan. Yang
yang universitas oke sama yang nggak terlalu oke, bisa jadi beda ininya, beda keluarannya akan berbeda. Ya plus minus sih masing-masing. Jadi kalau di kita sih yang penting ya di Detik Health dari kacamata awam sih melihatnya mau apapun yang digunakan, yang penting ya udah terus kemudian kompak semuanya punya visi yang sama untuk memperbaiki bahwa selama ini bermasalah gitu loh. Iya, ya diperbaiki gitu. Mau pakai yang mana nggak ada urusan juga sih, orang awam nggak ngelihat sampai situ sih. Iya, benar. Yang penting yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Jadi kesehatannya pun terjamin ya dengan standar kita yang kan baik. juga kalau ke dokter nggak nanya, dok ini dokter kolegium apa ya? Kan nggak mungkin kan. Nah, kebetulan abis ini akan saya tanya. Sama ini Mas Didi juga saya Tapi baca. yang terjadi juga udah banyak sih. Maksudnya yang berobat itu melihat ini dokternya lulusan mana. Itu terjadi. Iya. Ya, kita juga cek and recheck sih. Iya, tapi gue kalau misalkan kan sekarang udah ada dokter-dokter online itu kan. Iya. Saya ngecek kebetulan. Oh gitu, nomor dokternya apa? Dari mana dia dapat Lulusan mana? lulusan berapa tahun dia udah jadi dokter ya, maksudnya sebenarnya nggak tahu ya. Itu penting apa enggak? Cuman mungkin kalau misalkan pengalamannya lebih banyak dari buat beberapa orang penting. Iya kan? Oh gitu. Dan itu nggak masalah Mas. Fenomena pilih-pilih gitu tuh banyak sekarang. Itu nggak masalah kan Mas kita milih-milih Iya, dokter? sebenarnya itu nggak apa-apa kan? Ya siapa yang ngatur, nggak ada larangannya juga kan. Iya, kan kita juga yang bayar. Iya kan kita bayar sendiri ya. Cuman itu jadi evaluasi juga kan buat kolegium dan segala macam gitu kan. Iya. Kenapa kok jadi seperti ini, jadi muncul fenomena seperti ini? Harusnya kan semuanya sama. Yang namanya dokter ya kualitasnya harus segini standarnya kayak gitu kan. Betul. Harusnya. Dan harganya kalau misalkan yang online itu kan beda harganya. Lebih murah. Yang dari mana mungkin masanya kayak 5-10 tahun kita bisa milih. Lebih dari 20 tahun prakteknya dari universitas yang udah tua-tua tuh biasanya. Panjang banget nih apa namanya? Gelarnya ada tuh kemarin pas panjang nih. Gue jadi lebih percaya sama gelarnya yang panjang. Iya nggak apa-apa kan pilihan lo. Ya kan Mas. Kan boleh kan. Dan rata-rata dokter tahu betul itu. Jadi mereka kalau misalnya gelar apapun lah nggak mesti spesialisasi sih. Dia ikut fellowship apa dicantumin. Dia ikut short course apa cantumin juga. Jadi makanya panjang banget. Jadi panjang. Tadi barusan aku ikut presentasi pematerinya juga dokter. Ini namanya 3 kata gitu. Gelarnya itu sampai 1 paragraf. Serius Mas? Wow. Emang banyak banget. Tapi kan nggak tahu ya kalau misalkan orang awam itu kalau kayak aku jadi lebih percaya gitu kayak dia belajarnya banyak kan. Kalau misalnya di platform online gitu kan pasti cenderung orang akan pilih sih yang itu. Iya, betul. Walaupun kayak nambah kemarin tuh kalau nggak salah nambah 30 berapa ribu, 30 ribu apa 35 ribu gitu. Dan lu ikhlasin aja kan? Kayak percaya aja gitu. Kalau buat masyarakat yang awam ya nggak ngerti gitu. Ya lebih percaya karena panjang nih, dia belajarnya banyak berarti di otak saya. Gak tahu benar apa enggak, tapi kan kalau menurut Mas Uyung gimana? Ya asal kita tahu artinya aja sih maksudnya. Saya nggak semua yang dicantumkan itu. Kebetulan SP apa gitu. Saya tuh yang terakhirnya saya nggak ngerti kayak ini apaan ya? Ini gelar apa ya baru pertama kali dengar. Tapi ya udah panjang soalnya. Tapi yang lain lu ngerti gelarnya? Ngerti ada pokoknya ada 2 gelar yang gue ngerti. Nah belakangan ini yang ketiga kayak ya udahlah mungkin tambahan yang baik. Ya kan boleh dong. Istilah awam ada dokter spesialis kecantikan gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada SP apa spesialis SPKC nggak ada itu. Nggak ada spesialis kecantikan. Tapi selalu di situ mereka mencantumkan dokter-dokter yang di branding sebagai dokter kecantikan itu biasanya punya satu gelar yang seragam semuanya pada punya. Itu sebenarnya kursus. Bukan sekolah. Itu sebenarnya berarti nggak masuk ke kedokteran, dia belajar kan? Bukan berarti? Spesialisasi, bukan pendidikan spesialisasi. Dia belajar kan untuk dan spesialisasi sebenarnya juga tergantung regulasi masing-masing negara sih. Jadi bisa beda-beda. Spesialis gizi klinik sebenarnya kayak setauku sih di Indonesia aja sebenarnya ada. Di luar negeri nutrisionis. Spesialis gizi, nutrisionis. Iya. Ya, tergantung regulasi di negara masing-masing sih. Iya. Tapi yang si klinik kan kebetulan kan kalau aku cewek ya. Kan kemarin tuh sempet nyobain kayak 2 dokter yang berbeda. Yang satu punya gelar SPKK kalau nggak salah. Kulit kelamin. Iya. DVE kalau sekarang. Dermatologi dan estetika. Yang satu lagi enggak, tapi dokter juga. Harganya jauh Pak. Ya jauh lah sekolahnya Yang ada SPKK-nya mahal. Lebih mahal Pak. Biasanya yang ada tindakan gitu dia ke SPKK-nya. Tapi jadi kayak ya kalau di pikiran lagi-lagi orang awam ya, saya sih lebih percaya karena belajar kan mengenai hal itu. Karena ahlinya. Karena ahlinya. Iya kan.
Jadi sebenarnya itu ngari ya. Ngaruh dong. Ya. Dan ini juga soal kolegium lagi Mas, ada soal mutasi dokter. Berarti ini aku baca artikel tuh Mas ya. Terkait mutasi mendadak para dokter yang belakangan banyak dilakukan pemerintah, khususnya dalam rumah sakit vertikal. Itu maksudnya apa Mas? Berarti memang kalau yang nggak setuju sama ini apakah dimutasi? Kesannya seperti itu, karena kebetulan yang dimutasi kemarin ini banyak mengkritik soal perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak cuma kolegium sebenarnya, ada banyak kayak sekarang kan untuk jadi spesialis, kalau dulu kan harus lewat fakultas kedokteran kan. Sekarang enggak, jadi ada hospital based. Jadi orang mau jadi spesialis itu bisa lewat jalur rumah sakit. Enggak ada jalur universitas, ada jalur rumah sakit. Itu sama kayak di luar negeri juga ada seperti itu. Bedanya kalau misalnya di kampus ada apalah tugas akhir atau apa gitu. Nah ini beda lagi assignment-nya gitu. Nah sekarang ada 2 jalur ini. Itu juga banyak dokter-dokter senior yang keberatan karena terus jamin kualitasnya gimana gitu. Itu ya dilema yang itu tadi kan, jadinya balik lagi ke situ gitu. Nah, itu salah satu yang jadi polemik juga gitu. Nah, yang mengkritik kebetulan kemarin itu salah satu yang mengkritik itu terus kemudian tiba-tiba ada kabar dia dimutasi dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini kayak gitu. Kesannya jadi kayak kalau yang nggak setuju terus langsung diacak-acak gitu kan gitu. Jadi kayak iya. Ya walaupun motivasi dasarnya apa kan kita juga nggak tahu kan resminya seperti apa. Mungkin ada pertimbangan apa gitu kita nggak tahu. Iya. Tapi Mas aku pengen nanya deh, kalau misalkan ini pertanyaan orang netizen aja gitu, penasaran. Netizen apa Pribadi. Penasaran nih sama hal-hal kayak gini. Mas sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bakalan ada penyuluhan atau edukasinya nggak sih ke masyarakat? Soal kolegium. Penting gak sih? Berat amat. Kita perlu kita perlu tahu nggak sih sebenarnya? Ya, karena kalau misalnya kan nggak tahu ya. Bener, karena setiap kali disebut ya lama-lama orang perlu tahu juga kan, maksudnya kalau nggak tahu juga nyatanya ketika kita bikin artikel tentang kontroversi kolegium sekarang di bawah pemerintah segala macam gitu, yang baca emang sedikit karena itu apa sih barang apa sih? Iya. Kayak gitu sih. Tapi berarti kalau misalnya ke masyarakat langsung tuh emang belum ada ya? Secara langsung sih enggak ya, dan kayaknya juga nggak banyak yang pengen tahu banget gitu. Ini bisa dibilang urusan dapur ya sebenarnya Mas? Urusan dapur. Kalau kita bilang dapur. Buat orang awam ya, orang awam sih ngelihatnya ini ya urusannya urusan dapur. Iya, dokter-dokter. Maksudnya kita, yang penting kita datang, kita sembuh, kita sehat begitu, Cut. Bener. Kalau itu sih jangan sampai kita datang dikasih kuis habis itu kan. Nah, Mas Uyung dikasih kuis, suruh ngisi. Kayak kemarin ya kan. Tapi kalau misalkan tanggapan dari DPR tentang polemik ini tuh apa Mas sejauh ini? Tanggapan secara personal banyak sih ide-ide gini-gini. Cuman untuk kemudian bersikap atau mengambil satu langkah apa gitu kita juga belum kebayang ya. Karena perubahan ini kan bermula dari disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Ya. Undang-Undang Kesehatan yang sifatnya omnibus law. Jadi sebelumnya ada sekian undang-undang dijadikan satu yang palu gada gitu. Gabung dari situ. Yang rumuskan undang-undangnya siapa? Ya DPR juga kan, yang mengesahkan juga dari mereka kan. Jadi apa iya mereka mau batalin lagi ya, itu kayaknya kan enggak kan. Ya paling kenapa jadi ributnya terus dicari gimana biar teratasi ributnya, itu aja sih paling yang akan dilakukan kalaupun mau akan ada sesuatu. I see. Kayak yang dituduhkan misalnya komunikasinya Menkes ke dokter-dokter tidak bagus gitu ya, paling itu yang diperbaiki kayak itu. Tapi kalau kemudian mengembalikan kewenangan kolegium ke bla 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 terus kemudian sistem pendidikan balik lagi ke dulu gitu, kayaknya enggak sih, soalnya kan ini melalui proses yang panjang juga kan hingga akhirnya Undang-Undang Kesehatan ini disahkan. Kontroversial juga kan waktu itu juga banyak pernyataan. Waktu itu kan guru-guru besar juga pada demo gitu menolak gitu. Oke. Jadi mau dimanapun kewenangan itu ada, yang penting rakyat sehat. Buat orang awam sih itu yang. Buat orang awam yang itu ya kan. Kita sehat, kita kalau ke dokter aman-aman aja. Nggak diketok kosong. Jangan sampai. Iya kan. Iya, kita mau sehat kalau ke dokter. Udah bayar mahal loh. Iya. Udah pakai BPJS juga kan bayar dari pajak. Bener Pak. Iya kan bayar juga. Iya. Malah mungkin lebih mahal loh kalau kita pakai asuransi, kan kita nggak tahu soalnya komponen pembiayaannya seperti apa. Yang tahu ya agennya gitu kan. Dan mungkin di level mereka itu negosiasinya terjadi di level mereka. Kita nggak tahu mah. Bisa jadi malah lebih mahal. Betul. Ini menarik, kita akan membahas ini di kita bahas soal Mas Uyung salah nih. Soal misteri asuransi. Misteri asuransi. Kita akan membahas dengan next aja ya. Detik Health. Misteri asuransi. Iya. Mau enggak Mas? Finance. Kita ada finance, health sama sport.
Nah itu tuh bagaimana olahraga bisa memacu detak jantung. Dan bagaimana olahraga butuh asuransi kesehatan tapi Terus habis itu detik food kan habis itu lapar gitu. Bisa. Sama mungkin detik oto lah biar cara manasin motor pas lagi hujan. Oke Mas Suyung, terima kasih banyak Mas Suyung sudah datang sini. Terima kasih banyak Mas Dinanti Suyung. lagi runningannya dari detik. Yes, oke.